Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat dimanapun berada, khususnya para subscriber yang selalu setia menemani Iban Channel dalam mendengarkan atau menyimak cerita-cerita atau kisah-kisah yang pernah terjadi pada masa lampau maupun kisah yang terjadi pada akhir-akhir ini. Diceritakan oleh seorang kiai. Ada seorang ulama yang berasal dari negara Maroko. Ulama yang berasal dari negara Maroko tersebut bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpi ulama tersebut diperingatkan atau diberikan suatu cerita atau disampaikan kepada ulama tersebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa diperintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendatangi seorang yang termasuk ahli surga yang rumahnya tidak jauh dari Ka'bah atau Masjidil Haram Makkah. Lalu pada malam keduanya ulama tersebut lagi bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperintah lagi untuk datang kepada seorang yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu, bahwa ada seorang yang rumahnya tidak jauh dari Masjidil Haram yang tergolong ahli surga. Lalu kemudian malam ketiga pun ulama Maroko itu bermimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk datang kepada seorang yang disebut dengan ahli surga yang rumahnya tidak jauh dari Masjidil Haram Makkah. Lalu kemudian setelah ulama Maroko tersebut bermimpi berturut-turut 3 malam didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan, bahkan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam mimpinya itu agar mendatangi seorang yang termasuk ahli surga yang rumahnya tidak jauh dari Masjidil Haram Makkah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah ulama tersebut untuk menyampaikan hal tersebut, bahwa dia termasuk ahli surga. Lalu ulama Maroko itu terbang ke negara Arab atau ke Makkatul Mukarramah, dan setelah sampainya ulama Maroko itu di Masjidil Haram, ulama tersebut melaksanakan tawaf sebagaimana yang telah diajarkan oleh agama kita. Setelah ulama itu melaksanakan tawaf di Masjidil Haram Makkah, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Ulama Maroko itu mencari teman-temannya sesama ulama yang
tinggal di Makkatul Mukarramah. Lalu kemudian ulama Maroko itu bertanya kepada teman-temannya yang ditemui di Masjidil Haram atau di Makkatul Mukarramah, menanyakan apakah ada nama orang yang dimaksud di dalam mimpinya itu yang bernama Fulan bin Fulan. Lalu kemudian teman-teman ulama Maroko itu mengatakan atau menjawab ulama Maroko itu bahwa benar ada seseorang yang bernama demikian. Namun ulama-ulama atau teman-temannya yang ditanya oleh ulama Maroko itu di Makkatul Mukarramah kaget karena yang ditanyakan itu adalah seseorang yang bukan ulama dan bukan orang yang alim dan soleh. Lalu kemudian ulama Maroko itu meminta kepada teman-temannya untuk diantarkan ke rumah orang tersebut. Setelah sampai di rumah orang yang dimaksud itu, ulama Maroko tersebut mengetuk pintu dengan memberikan salam kepada si pemilik rumah. Lalu kemudian si pemilik rumah tersebut keluar dan ternyata yang keluar adalah seorang preman yang selalu mengganggu ketentraman orang, yang selalu berbuat kezaliman. Maka ulama Maroko itu menjadi kaget, terkejut, dan ulama-ulama yang lain pun terkejut melihat siapa yang keluar dari rumah tersebut. Kemudian ulama Maroko itu menyampaikan kepada orang tersebut bahwa saya kesini jauh-jauh datang dari Maroko menyampaikan kepada saudara bahwa saya sampai 3 kali berturut-turut bermimpi didatangi oleh Rasulullah SAW bahwa kamu adalah tergolong orang yang ahli surga. Si preman tersebut menjadi kaget dan bahkan tidak percaya. Apakah benar saya yang termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah SAW menjadi ahli surga? Saya kira itu adalah cerita yang sangat bohong dan tidak perlu dipercaya. Masa saya adalah orang yang termasuk ahli surga padahal saya tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Lalu kemudian saya dianggap ahli surga oleh Rasulullah SAW. Kemudian ulama Maroko itu menjawab, benar, saya benar-benar bermimpi dan saya tidak berbohong. Masa saya harus berbohong kepada saudara? Saya baru tadi melaksanakan tawaf di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah 7 kali. Masa itu yang saya lakukan adalah suatu kebohongan kepada saudara? Kemungkinan saudara itu mempunyai suatu amalan yang saudara rahasiakan dan istiqomah dalam melaksanakan kebaikan tersebut, sehingga itulah yang menyebabkan saudara menjadi ahli surga. Coba pikir-pikir amalan apakah yang saudara lakukan sehingga Anda tergolong atau termasuk ahli surga yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam mimpi saya itu. Lalu kemudian si preman tersebut berpikir-pikir bahwa ternyata satu amalan kebaikan yang dilakukan dengan secara ikhlas oleh preman tersebut, menceritakan kepada ulama-ulama yang datang kepadanya bahwa
ada tetangga saya, suaminya itu meninggal dunia. Setelah saya mengetahui bahwa suami tetangga saya itu meninggal dunia dengan meninggalkan beberapa anak yatim, lalu di saat itu saya bernazar bahwa gaji yang saya peroleh setiap bulan itu saya akan bagi dua, untuk saya dan keluarga saya dan untuk tetangga saya bersama anak yatimnya yang diasuh atau dipelihara oleh tetangga saya. Nah, itulah yang saya lakukan terus-menerus sampai saat ini pun saya masih tetap memberikan bantuan kepada tetangga saya bersama anak yatim yang dipelihara oleh tetangga itu. Lalu kemudian setelah si preman itu bercerita kepada ulama-ulama tersebut, maka ulama Maroko itu mengajaknya untuk sholat berjamaah di Masjidil Haram Makkah. Lalu setelah sampai di dalam Masjidil Haram Makkah, si preman itu sudah diminta oleh para ulama untuk membersihkan diri dan mengganti semua pakaian-pakaian yang digunakannya itu, agar di saat memasuki Masjidil Haram dan di saat akan melaksanakan sholat harus dengan menggunakan pakaian yang sopan, bersih dari segala macam najis. Kemudian si preman itu melakukan apa yang diperintahkan oleh ulama itu dan melaksanakan wudhu. Lalu preman tersebut mengatakan, baru kali ini aku datang dan memasuki Masjidil Haram, walaupun rumahku itu tidak jauh dari Masjidil Haram. Kemudian sampailah kepada iqamah, yaitu akan melaksanakan sholat berjamaah bersama jamaah yang lain. Di saat mulai takbiratul ihram, si preman tersebut menangis dan terus menangis, mengingat akan dosa-dosa kesalahan yang diperbuat dan benar-benar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari rakaat pertama, kedua, sampai berakhirnya sholatnya itu selalu menangis dan menangis sambil membaca bacaan-bacaan yang wajib dibaca di dalam sholat itu. Mendengar tangisan si preman itu di saat sholat, ulama yang di dekat preman itu sampai ikut menangis dan menangis. Setelah imam salam dan para jamaah pun ikut salam dan sholat berjamaah pun sudah usai, ternyata si preman itu sudah menghembuskan napas terakhirnya dengan keluar ruh dari jasadnya, alias sudah meninggal dunia. Nah, itulah seorang preman yang mati dalam husnul khotimah, mati dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan taubatan nasuha di depan Ka'batullah dalam Masjidil Haram. Dari cerita yang saya sampaikan ini mengandung makna bahwa walaupun kita melihat bagaimanapun jahatnya seseorang, kita tidak boleh meremehkan orang tersebut, bahkan kita tidak bisa menghukumnya bahwa dia termasuk ahli neraka. Bisa saja nanti orang tersebut akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ibadah yang sempurna, dengan taubat yang benar-benar taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, itulah sebagian kisah yang pernah disampaikan oleh seorang kiai bahwa kita sebagai umat Islam hanya wajib saling mengingatkan, hanya wajib saling memberikan nasihat-nasihat. Kalau kita melihat seseorang melakukan suatu keburukan, maka kewajiban kita untuk memperingatkan, memberikan nasihat kepada orang tersebut. Bukan mencaci maki, bukan mencela-cela orang, bukan menghina orang, bahkan bukan menghukumnya, mengatakan bahwa dia termasuk ahli neraka. Karena neraka dan surga itu hanya Allah lah yang mengetahui siapa yang pantas dimasukkan ke dalam surga dan nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu memegang teguh iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga iman takwa kita selalu meningkat dan terus meningkat dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk dalam golongan hamba Allah yang husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, masuk surga bighairi hisab. Amin, amin, amin. Wallahu a'lam bis-shawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.